Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kajian tentang shorof. Setelah kita mengenalkan tabel-tabel yang ada di dalam buku kita, ya, buku kami, yaitu teori dasar nahwu dan shorof itu, saya hanya kepingin menegaskan bahwa seseorang disebut memiliki kemampuan shorof. Seseorang disebut memiliki kemampuan shorof itu apabila satu, ya, apakah seseorang itu sudah ahli dalam atau memiliki kemampuan shorof apa tidak. Yang pertama, dia bisa tasrif, gitu ya, mampu mentasrif dengan tasrif istilahi, gitu, begitu. Yang kedua, tujuan shorof itu. Yang kedua, mampu mentasrif dengan tasrif lughawi, gitu. Yang ketiga, dia ngerti sighot, ya. Yang keempat, dia ngerti fawaidul makna, gitu. Fawaidul makna. Begitu. Jadi secara umum itu begitu. Kalau seorang belajar pada apapun, dengan kitab apapun, yang penting dia tasrif. Kalau seandainya disuruh nasrif istilahi, dia mampu, ya sudah, ya. Disuruh tasrif lughawi bisa, ya sudah, begitu ya. Ngerti sighot, bahwa ini adalah fi'il madhi, ini adalah fi'il mudhari, ini adalah fi'il amar, itu paham. Ini adalah masdar, itu ngerti. Yang terakhir itu adalah fawaidul makna. Fawaidul makna itu adalah faedah-faedah arti. Jadi di dalam shorof itu adalah ketika sebuah wazan tertentu dipindah dari wazan misalnya mujarrad kepada mazid biharfin, mazid biharfaini, mazid bi thalathati ahrufin, itu lil fawaid, karena faedah arti. Gitu. Kalau seandainya seseorang sudah ngerti ini, ya sudah. Apakah pakai buku apa saja, apakah pakai al-amthilatut tasrifiyah, apakah kemudian pakai Kailani, apakah pakai nadham maksud, macam-macam. Pokoknya orang itu ngerti tasrif istilahi, ngerti tasrif lughawi, bisa terampil itu, ngerti sighot, ini adalah fi'il madhi, ini adalah fi'il mudhari, ini adalah fi'il amar, dan seterusnya. Pokoknya sudah itu bisa semuanya, sighot-sighot itu bisa. Pas kemudian ditambah bahwa ketika misalnya fi'il mujarrad diikutkan pada wazan misalnya fa'ala, itu bagaimana faedah artinya, af'ala itu bagaimana faedah artinya, kemudian fa'ala itu bagaimana faedah artinya, itu ya sudah, gitu loh. Itu penting untuk ditegaskan. Jadi kemampuan shorof itu bertumpu pada ini 4 keterampilan, 4 kemampuan itu. Seseorang sudah dianggap dari aspek shorofnya sudah siap untuk melakukan analisis teks kalau seandainya seseorang itu tasrif istilahinya bagus, tasrif lughawinya bagus, ngerti sighot dia. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amar, ini isim fa'il, ini isim maf'ul, ini isim zaman, ini isim makan, ngerti begitu itu. Pas ngerti fawaidul makna, ini keterampilan yang paling tinggi ini. Ya, kalau di kami kan keterampilan fawaidul makna itu di backup dengan pendekatan kamus. Jadi di pondok kami itu diupayakan ketika ngaji masing-masing anak itu bawa kamus satu-satu, kamus munawir satu-satu. Itu semacam itu. Jadi penting untuk ditegaskan ini. Ya, selanjutnya kita masuk pada tasrif istilahi. Bagaimana poin yang harus diperhatikan dalam konteks tasrif istilahi? Poin yang penting untuk diperhatikan dalam konteks tasrif istilahi itu adalah bahwa ini berangkatnya dari konsep mujarrad mazid. Jadi kalau seandainya kita akan berbicara at-tasrif al-istilahi, misalnya, ini yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah kita harus berangkat dari konsep mujarrad dan mazid. Mujarrad dan mazid. Gitu. Seperti yang sering saya tegaskan, mujarrad itu bukan berarti harus kita tinggalkan, ya. Kalau di kami kan jelas bahwa mazid itu harus lebih ditekankan. Pembagian fi'il menjadi mujarrad mazid ini harus menjadi pintu masuk untuk kemudian kita menentukan kebijakan tentang bagaimana harus melatih, harus memberi pelajaran kepada murid-murid kita tentang tasrif istilahi.
saya kepingin tegaskan terlebih dahulu bahwa fi'il mujarrad itu sifatnya masmu'. Masmu' itu adalah sama'i. Nah, gitu ya. Bukan sima'i bacaannya, sama'i. Ya, masmu' itu. Sedangkan mazid itu sifatnya adalah qiyasi. Memungkinkan untuk kemudian dianalogkan. Ya. Nah, ini saya memiliki contoh misalnya. Meskipun misalnya kita sudah mondok lama misalnya, ini apa bacaannya? Ad-dad, ghin, as-sa. Itu apa bacaannya? Kalau seandainya kemudian ini tidak pernah kita kenal, ya, maka kita tidak memungkinkan untuk bisa membaca ini. Bagaimana harokat ain fiilnya? Apakah kemudian ini ya, misalnya ini adalah termasuk contoh yang agak ekstrim. Misalnya begini, ad-dad, ghin, as-sa misalnya, ya. Apakah ini mau dibaca, apakah dibaca do, gha, sa, atau do, ghi, sa, atau do, ghu, sa? Ini sama sekali di luar kemampuan kita. Ya. Untuk penentuan harokat ain fi'il dalam fi'il madinya atau dalam fi'il mudhari'nya, apakah pada akhirnya harus dibaca fathah, dhammah, atau kasrah? Untuk fi'il yang sifatnya mujarrad, yang bersifat masmu' atau sama'i itu, kita harus klarifikasi kepada kamus. Begitu. Ternyata kalau seandainya kita lihat di dalam kamus misalnya, ini adalah bacaannya adalah do, pakai do, gha, sa. Ini ada kamus yabghathu. Misalnya begitu. Begini. Ini. Kalau seandainya kita sama sekali tidak pernah membaca ini, pasti tidak bisa kita. Sifat mujarrad itu semuanya seperti itu. Ya, misalnya ini lagi. Ini apa bacaannya? Ain, nun, fa misalnya. Ain, nun, fa. Ini memungkinkan dibaca anafa, memungkinkan dibaca anifa, memungkinkan juga dibaca anufa. Ya. Untuk ain fi'il dalam fi'il mati memungkinkan dibaca dhammah, dibaca fathah, dibaca kasrah, memungkinkan. Pun juga demikian fi'il mudhari'nya, memungkinkan anifa ya anafu, anifa ya anifu. Gitu. Nah, untuk yang pasti untuk menentukan ain fi'il ini dalam fi'il madinya dan fi'il mudhari'nya itu, ya, itu bagaimana bacaannya, maka pendekatan yang namanya kamus itu menjadi kata kunci. Inilah alasan kenapa kok kemudian dalam konteks tasrifan istilahi yang harus lebih ditekankan, sampai kami tadi sudah membuat tabel-tabel takwid macam-macam itu, yang harus ditegaskan atau dipentingkan, ya ditekankan adalah yang bersifat kiasi dibandingkan yang bersifat sama'i. Lagi-lagi harus saya katakan, bukan berarti yang namanya mujarrad sama sekali tidak kita kenalkan. Seperti yang pertama kita tegaskan itu. Mujarrad tetap harus dikenalkan. Fi'il mujarrad itu ada 6 bab. Nah, misalnya begitu. Ya. Dalam konteks fi'il madinya, ini ada yang mengikuti wazan fa'ala, ada yang mengikuti wazan fa'ila, ada yang mengikuti wazan fa'ula dalam konteks fi'il madinya. Kemudian fa'ala dalam konteks fi'il madi ini nanti bisa memungkinkan berkembang menjadi yaf'ulu, bisa berkembang menjadi yaf'alu, bisa berkembang menjadi yaf'ilu. Kalau seandainya fa'ila memungkinkan berkembang menjadi yaf'alu dan memungkinkan berkembang menjadi yaf'ilu. Kalau fa'ula memungkinkan berkembang menjadi yaf'ulu. Disinilah kemudian terkenal wazannya fi'il mujarrad itu ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ini 6 bab. Ini harus kita kenalkan kepada murid-murid kita. Fi'il mujarrad itu, yang mana fi'il mujarrad itu sifatnya masmu', untuk menentukan ain fi'ilnya, apakah kemudian dibaca fathah, dibaca dhammah, dibaca kasrah, baik pada fi'il madinya maupun pada fi'il mudhari'nya, itu kita harus klarifikasi dengan kamus, ya. Itu babnya ada 6. Ya. Itu sifatnya harus hafalan. Tidak memungkinkan untuk kemudian wazan ini pasti diikutkan pada mauzun ini pasti ditarik, bisa dimungkinkan ditarik pada wazan ini misalnya. Itu tidak memungkinkan kalau seandainya kita ngomong mujarrad. Tapi kalau mazid tidak. Mazid itu sejak awal sifatnya qiyasi. Maksudnya qiyasi bagaimana? Maksudnya qiyasi itu adalah dia, ya, maksudnya qiyasi itu adalah wazan
itu cukup untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam rangka membaca mauzunnya. Pokoknya catatannya seperti yang kemarin yang saya katakan itu, wazan harus yang mewakili bina. Ya, ini harus yang mewakili bina. Gitu. Jadi wazan yang satu itu memungkinkan untuk dikembangkan kepada mauzun-mauzun yang sewazan sebina itu pada mauzun yang banyak. Tapi tidak demikian dalam konteks mujarrad. Mujarrad itu sifatnya masmu. Inilah alasan harus diperhatikan. Saya ulangi lagi ya. Dalam konteks pembelajaran tasrif istilahi, maka kita pada para guru, ya para ustadz, itu harus memperhatikan karakter dari pembagian fiil, mujarrad dan mazid. Harus memperhatikan itu. Mujarrad karakternya bagaimana? Mujarrad karakternya adalah sama'i. Mujarrad karakternya adalah masmu. Maksudnya sama'i masmu itu apa? Untuk menentukan ain fi'il, apakah harus dibaca fathah, dhammah atau kasrah? Ya, itu kita tidak memungkinkan untuk bisa. Kita harus tergantung pada kamus, klarifikasi terlebih dahulu kepada kamus. Ad-dad, ghin, tha. Ketika kemudian kita lihat di dalam kamus, ternyata bacaannya dha. Dan ketika kamu sudah menentukan dha, tidak boleh kemudian kita membacanya dha. Tidak boleh kemudian kita membacanya dharutha. Ketika kamu sudah menentukan yabghathu fi'il mudhari'nya juga harus di fathah, ini juga gak boleh misalnya kita membacanya yadghuthu. Pun juga demikian, tidak boleh, tidak memungkinkan untuk dibaca yabghithu. Itu karakter dari fi'il mujarrad. Itu harus dipertimbangkan. Lagi-lagi harus saya katakan, ini bukan berarti diabaikan, tetap dikenalkan. Karena bagaimanapun juga, mazid yang sifatnya qiyasi itu pasti berangkat dari mujarrad. Rumusnya mazid seperti yang saya katakan, rumusnya fi'il mazid itu adalah fi'il mujarrad ditambah huruf ziyadah. Rumusnya begitu. Ya. Jadi ketika anak itu harus berkenalan dengan mazid, pasti berangkat dari mujarrad. Dalam konteks kebijakan, apakah pada akhirnya ini harus dihafalkan atau tidak? Ini yang kemudian kita bisa beda gitu ya. Tapi bahwa mujarrad itu harus dikenalkan, iya, semuanya sepakat itu. Tapi dalam konteks penegasan, kapan ini yang mana yang harus ditekankan untuk kemudian dihafalkan macam-macam, bagi kami yang harus dikenalkan dengan keterbatasan waktu yang ada itu, murid harus lebih ditekankan untuk menghafalkan yang mazid karena dampaknya langsung dirasakan dibandingkan dengan harus menghafalkan mujarrad yang itu dampaknya kurang bisa dirasakan. Karena demikian kalau di kami mazid lebih harus diutamakan dibandingkan dengan yang mujarrad. Karena mujarrad itu adalah sifatnya masbu', di mana untuk menentukan harokat ain fi'il dalam fi'il madhi, dalam fi'il mudhari'nya dan seterusnya, itu ketergantungan pada kamu sangat kuat. Ya, tapi kalau mazid tidak. Cukup dengan tabel-tabel yang tadi, ya, yang sudah kita paparkan yang kemarin itu yang ada di buku itu sudah dianggap cukup untuk kemudian menjadikan anak itu sudah faham yang namanya tasrif istilahi itu, begitu. Jadi penting ya, penekanan ketika misalnya kita sedang ngajari murid kita, ini masalah paradigma berpikir gitu ya. Memang berangkatnya harus dari mujarrad mazid. Mujarrad lagi-lagi bukan tidak dikenalkan. Mujarrad harus tetap dikenalkan. Tapi kalau sudah menginjak kepada kebijakan kita yang harus dihafalkan itu yang mana? Ini bagi kami yang harus dihafalkan, yang harus ditekankan, yang harus terus dilatih dan seterusnya, itu adalah yang mazid. Kenapa? Karena mazid sifatnya qiyasi, memungkinkan satu wazan, pokoknya sewazan sebina, memungkinkan untuk ditularkan, memungkinkan untuk dikembangkan kepada mauzun-mauzun yang ada. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.